Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Eni, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Selobang 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Berikut ini adalah susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Selobang 1. Acara keempat, inti penyampaian materi budaya positif oleh CGP. Acara yang kelima yaitu doa dan penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Selobang. Persilahkan.
Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sampai beliau. Pertama, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran berjalan semua di siang hari ini dalam acara sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru kami dari TK Surabaya 1 yang hari ini sedang menempuh guru penggerak CGP angkatan 9. Nanti di sini akan disampaikan apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Semoga apa yang dilakukan CGP kita, CGP Bunda ini dan Bunda nanti bisa juga diterapkan di TK Penjenengan. Ini sebagai contoh dulu dan nanti mungkin di TK Penjenengan bisa dilakukan dan dilaksanakan. Kalaupun ada yang kurang atau belum pas, boleh menambahkan masukannya atau sarannya untuk perbaikan ke depannya. Seperti ini. Dan semoga Bu Fitri Eni dan Bu Nur Hasanah dalam menempuh CGP angkatan 9 ini bisa berjalan lancar dan sukses dan semoga nanti bisa mendapatkan sertifikat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu acara inti penyampaian materi budaya positif oleh CGP. Untuk Bu Fitri ini dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Selopanggung 1, Ibu Juwita Yasin SPD AUD, dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua telah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan aksi kata modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu guru
yang telah berkenan hadir mengikuti acara pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sharing tentang materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif pendidikan guru penggerak. Namun sebelum ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk breathing dulu. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain tebak-tebakan. Gini Bapak Ibu, clue-nya bumi itu bulat dan bola itu bunda. Bola itu bunda. Kira-kira Bapak Ibu, angka 6 itu berapa? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Berapa? Berapa Bunda Titik? Mungkin bisa? 1. Oke, terima kasih Bunda Titik, betul sekali. Angka 10, ada yang bisa? Kalau angka 6 tadi 1, angka 10 berapa? Ada yang bisa monggo? 2. Ada yang punya jawaban lain? Bapak Ibu monggo. Kalau 10 itu 1. Ya, jawabannya 1 Bunda Nur ya, bukan 2 tapi 1. Oke, dilanjut 1 lagi ya. Angka 18. Ya, Bunda Ika betul 2. Ya. Terima kasih, aplaus untuk kita semuanya. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke materi ya. Lanjut Bunda Titin. Nah, sebagai pendahuluan materi saya ingin mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Saya tertarik dengan pernyataan ini yang bunyinya, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat membimbing tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan udara, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Nah, petani itu Bapak Ibu, dia itu tidak bisa mengubah tanaman padi menjadi tanaman yang lain, tetapi hanya bisa menambah potensi tanaman yang ia tanam agar tanamannya dapat tumbuh subur. Dengan cara apa? Ya, mungkin dengan membasmi gulma-gulma atau tanaman yang mengganggu, dengan cara memberi pupuk. Seperti itu untuk petani. Sama juga dengan kita sebagai seorang guru. Seorang guru itu hanya bisa memfasilitasi peserta didik untuk bisa tumbuh sesuai dengan potensi, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dengan cara apa? Itu dengan cara memotivasi anak, dengan menyiapkan belajarnya, dengan menyiapkan fasilitas-fasilitasnya, dengan menuntun anak-anak agar dia tumbuh dengan baik, dengan optimal. Nah, kira-kira apa sih yang dapat kita pahami dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini? Sekolah ibarat tempat bercocok tanam, sedangkan murid diibaratkan sebagai tanamannya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan Bapak Ibu, bahwa kita itu tidak bisa mengubah murid menjadi seseorang yang bukan seperti dia. Kita hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar anak-anak. Nah, oleh karena itu guru itu bertanggung
Bagaimana cara menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik. Kira-kira dari sini kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah kita itu apa ya Bapak Ibu? Kalau di sekolah saya itu seperti saling mengenal guru, seperti menjawab salam, bersikap sopan santun, saling tolong menolong. Itu adalah kebiasaan baik yang sekarang ini kami terapkan di lingkungan sekolah kami di TK dan Komunitas Selopanggung 1. Kalau mungkin dari Bapak Ibu semua sudah menerapkan itu, mungkin kebiasaan-kebiasaan positif ini sudah masuk di situ. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Jadi untuk menumbuhkan karakter baik itu kita berawal dari kebiasaan dulu, membiasakan anak-anak dulu. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk budaya positif. Ini ya Bapak Ibu, yang jadi inti kita belajar kita yaitu budaya positif. Dari mana tadi awalnya? Dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kita biasakan hal-hal positif kepada peserta didik kita agar nanti akan membentuk karakter-karakter dan akhirnya akan terciptalah budaya positif. Lanjut Bunda. Nah ini PR kita Bapak Ibu. PR kita bagaimana seorang guru dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha menciptakan apa sih upaya-upayanya? Yang Bunda bikin. Ini dia Bapak Ibu, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah nanti akan saya coba sharingkan upaya apa sih yang harus kita lakukan agar budaya positif dapat terwujud. Nah ini banyak sekali upaya yang saya cantumkan di situ. Kita akan membahas satu-satu, kita akan belajar bersama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi dengan menggunakan 5 posisi kontrol seorang guru. Terakhir yaitu restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, akan kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Monggo dilanjutkan. Yang pertama kita bahas yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Menurut Bapak Ibu apa ya disiplin positif? Monggo, ada yang bisa menjawab dari monggo, atau Ibu kepala sekolah, kira-kira disiplin itu apa sih? Kalau bayangan kita disiplin itu harus tertib gitu ya? Gimana Bunda ya? Masuk sekolah itu harus tepat waktu gitu ya? Iya. Nah ini Bunda Yani dan Bapak Ibu, disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kalau mungkin tidak ada disiplinan, tidak diajarkan disiplinan, mungkin anak-anak juga tidak akan bisa belajar dengan optimal. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maksudnya disiplin
dari dalam diri anak-anak tersebut, bukan dari orang lain atau dari faktor eksternal. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nanti kita bahas juga. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita belajar bersama-sama. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contoh nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam yaitu kreatif. Lanjut. Oke, yang kedua, upaya kita yang selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Strategi yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita bahas nanti teori motivasi itu bagaimana, hukuman dan penghargaan itu bagaimana, restitusi itu bagaimana. Lanjut ya titik. Kita dari teori motivasi dulu Bapak Ibu. James Gosling menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang dilakukan karena takut dengan hukuman atau takut diberi sanksi, takut takut kalau dia itu diberi peringatan, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa memberi contoh ya, takut melakukan sesuatu itu karena takut dia mendapat hukuman. Atau mungkin gini contohnya, ada seorang pengendara kendaraan sepeda motor memakai helm karena dia takut dengan polisi, ya, karena takut ditilang, disanksi oleh polisi. Itu karena motivasi memakai helm itu karena apa? Karena iya, Bunda Sri betul-betul karena takut oleh Pak Polisi, mungkin seperti itu. Lebih tepatnya kita bisa pahami ya. Terus lanjut nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kira-kira bagaimana contohnya? Karena dia melakukan sesuatu itu karena dia itu pengen mendapat hadiah, pengen mendapat penghargaan, pengen mendapat pujian dari orang lain. Ini mungkin kalau anak ya, contohnya anak ingin mendapatkan piala, ikut lomba karena dia itu pengen mendapat piala, pengen mendapatkan hadiah. Nah, itu mungkin contohnya. Lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini poin ketiga, inilah poin yang seharusnya ada dalam diri kita sebagai seorang guru. Kita termotivasi untuk melakukan sesuatu itu bukan karena dari luar, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi karena itu merasa tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang guru yang datang terlambat atau datang tepat waktu karena di
suatu sekolah itu ada peraturan kalau datang nanti diberi hukuman. Nah, dia datang tepat waktu karena dia takut dengan hukuman. Tetapi untuk poin ketiga ini, meskipun di suatu sekolah itu tidak ada aturan, mungkin kepala sekolahnya tidak memberikan aturan kalau terlambat itu diberi hukuman atau mungkin diberi sanksi atau mungkin ditegur dan lain-lain, atau yang datang tepat waktu diberi hadiah, diberi penghargaan, diberi pujian. Nah, mungkin di suatu sekolah itu ada aturan seperti itu. Yang datang terlambat tidak diberi hukuman, yang datang tepat waktu tidak diberi penghargaan. Tetapi seorang guru tersebut tetap datang tepat waktu meskipun tidak diberi pujian atau tidak diberi hukuman. Dia tetap datang sesuai dengan jadwalnya atau mungkin waktunya. Ini karena apa? Ini karena motivasi dari seorang guru itu sendiri, motivasi dalam dirinya itu. Karena dia merasa bertanggung jawab memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Seperti itu untuk teori motivasi. Lanjut. Nah, sekarang ke hukuman dan penghargaan. Ini menurut saya sangat menarik, Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan ini ternyata tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Nah, ini yang baru saja saya ketahui bahwa ternyata selama ini saya itu ternyata sungguh perlu belajar banyak sekali tentang hal ini. Oke, kita hukuman dulu ya. Hukuman ini bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Benar ya Bapak Ibu? Mungkin kalau kita menghukum murid-murid kita, mungkin tidak terencana ya, langsung saja secara spontan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini murid salah langsung saja gitu. Banyak sekali ya kasus-kasus ya di media sosial tentang hal ini yang viral, tentang seorang guru yang menghukum ini. Jangan sampai terjadi. Oke, yang ketiga, bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan sedangkan pihak murid hanya menerima hukuman tanpa kesepakatan dan pengarahan. Enggak ada pengarahan ya Bapak Ibu, atau kesepakatan dengan murid, tidak langsung. Terus yang terakhir yaitu hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini benar ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita menghukum itu biasanya kasar apa tidak Bapak Ibu? Kasar ya. Terus kemudian ternyata hukuman itu bukan hanya fisik saja, tetapi juga kata-kata kita itu ternyata bisa menghukum anak. Kata-kata apa? Mungkin kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang memojokkan anak. Nah, itu ternyata menjadi hukuman bagi mereka. Dan hukuman itu ternyata Bapak Ibu memberikan efek yang sangat luar biasa. Apa itu? Murid-murid kita menjadi dendam kepada kita. Ya apa tidak Bapak Ibu? Benar, sakit hati kalau murid itu kita hukum, apalagi hukumannya fisik ya, atau mungkin hatinya yang terluka. Itu sangat membuat anak-anak itu teringat sampai kapanpun. Jadi kalau bisa kita tidak usah ya memberikan hukuman, cari yang aman saja. Lanjut berarti. Oke, ini penghargaan. Al-Fifon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu yang tadi sudah saya katakan bahwa hukuman dan penghargaan itu sama-sama menghancurkan potensi belajar yang sesungguhnya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Penghargaan juga menghancurkan. Kalau hukuman tadi jelas-jelas ya menghancurkan anak, menghancurkan hati anak, menghancurkan potensi anak.
Kalau penghargaan bagaimana? Ini Alfikon ini melakukan beberapa pengamatan dan hasilnya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh Alfikon ini. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kok bisa Bapak Ibu ya penghargaan dapat mempengaruhi peserta didik jangka panjang dan jangka pendek? Kalau jangka panjang kira-kira penghargaan itu gimana Bapak Ibu pengaruhnya? Gimana? Kira-kira pengaruhnya kalau jangka panjang itu anak-anak manut dengan kita ya, manut mengikuti apa yang kita mau, berperilaku balik ketika mendapat penghargaan untuk jangka pendeknya. Kalau seorang anak, seorang murid diiming-iming hadiah, ayo mengerjakan ini nak, nanti tak paringi permen kamu. Pasti anak-anak itu mengerjakan apa tidak? Kira-kira Bapak Ibu mengerjakan, iya, jangka pendeknya dia itu mau mengerjakan. Tetapi untuk jangka panjangnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita tidak memberi permen, ayo nak, kamu mengerjakan ini ya, mengerjakan halaman ini, tapi tidak mendapat permen, tapi kita tidak memberikan sesuatu, kira-kira anak-anak mau mengerjakan apa tidak Bapak Ibu? Iya, nah itu tidak mengerjakan. Iya, ketergantungan Bunda Sri, betul. Jadi penghargaan itu hanya bisa dilakukan untuk jangka pendek saja, jangka panjang itu tidak efektif lagi. Nah, seperti yang hasil pengamatan yang kedua ini, penghargaan itu tidak efektif. Nah, seperti itu, tidak efektif penghargaan itu. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah, tidak ada reward atau pujian, anak-anak sulit sekali untuk melakukan hal yang kita inginkan. Lanjut, yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu kok penghargaan bisa merusak hubungan? Hubungannya siapa ini? Hubungan murid dengan siapa? Dengan guru. Kalau penghargaan merusak hubungan ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi, nah biasanya kan diberi hadiah ya anak yang berprestasi, mungkin piala atau penghargaan atau piagam atau barang-barang yang dia sukai. Nah, ternyata anak yang tidak mendapatkan hal itu, ternyata dia itu cemburu. Nah, ini loh, yang merusak hubungan berarti merusak hubungan sama siapa? Anak dengan anak. Ya, anak itu tidak mendapat kemudian Bunda Sri dengan temannya. Teman yang tidak mendapatkan hadiah itu dia itu cemburu. Jadinya apa? Iri hati ya Bunda Sri, iri hati. Dia tuh melukai kok dapat, aku kok gak dapat. Akhirnya apa? Pegel, iya kan? Pegel dengan teman yang berprestasi, dengan teman yang mendapatkan penghargaan. Itu. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini pengamatan yang dilakukan Alfikon itu kepada seorang anak. Itu diberikan tebak-tebakan gambar. Cuman kalau dia tidak diberi iming-iming hadiah, iming-iming penghargaan atau pujian, dia itu bisa menjawab dengan tepat. Tetapi setelah diberikan iming-iming hadiah, setelah ini kamu saya berikan hadiah ini, tetapi dia itu hasilnya tambah menurun hasil yang benar tebakannya itu. Jadi menurut Alfikon, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Seperti itu. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini kira-kira bagaimana ya? Menurunkan kualitas. Ini Alfikon ini juga melakukan pengamatan pada seorang mahasiswa bahwa dia itu memberi penghargaan. Dia itu setelah diberi penghargaan, mahasiswa itu keahliannya di bidang sesuatu itu menurun ketika mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika tidak mendapatkan penghargaan, karena dia ingin melakukan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan,
mungkin karena dia ingin aku dapat penghargaan gini, cuman akhirnya melakukan hal yang ingin lebih, jadi dia tidak sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu mungkin yang saya pahami dari pengamatan artikel ini. Nah, sekarang penghargaan mematikan kreativitas ini sama seperti yang poin sebelumnya, dapat mematikan kreativitas, tidak berkreativitas lagi. Nah, seperti itu, kreativitasnya menurun. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, penghargaan itu menghukum. Kenapa diberi penghargaan kok malah menghukum? Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Nah, tadi seperti poin yang keberapa tadi? Ketiga tadi, merusak hubungan. Ini juga sama. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan, anak yang tidak mendapatkan pujian atau reward, dia itu merasa terpuruk, merasa apa ya Bapak Ibu? Rendah diri dan minder. Nah, perasaan anak yang rendah diri inilah, yang merasa tidak mampu inilah, dia merasa terhukum oleh prestasi anak lain. Aku kok gak bisa seperti dia, kenapa aku seperti ini? Nah, itu dia merasa terhukum sekali. Lanjut, motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, ini motivasi yang seharusnya ada dalam diri peserta didik dan kita ya Bapak Ibu, motivasi dari dalam diri kita, bukan dari luar. Oke, Bunda Titi lanjut. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosni. Nah, itu restitusi itu adalah untuk membantu peserta didik menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, tentunya dengan cara yang terbaik, bukan memojokkan peserta didik atau dengan hukuman atau dengan yang lain. Tujuannya apa? Disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini setelah berbuat salah, kalau kita biasanya kan kalau anak bersalah, wes dan diapaknya golong gitu. Cuman kalau yang ini restitusi ini, kalau anak salah, nah kita tangani dengan baik, dengan cara restitusi, dengan ditanya dulu, diidentifikasi dulu, bagaimana sih, kenapa dia melakukan seperti itu. Menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, itu tujuannya ya. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, Bapak Ibu, kalau anak itu bertengkar, nah itu kan masalah ya, termasuk masalah anak satu dengan satunya itu bertengkar. Kita biasanya kan harus membantu menyelesaikan. Nah, kita membantu itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan anak satu dengan anak yang lain yang sedang bertengkar itu. Nah, biar gak dendam. Nah, biasanya kita kan kalau di TK kita, kalau anak bertengkar, ayo salim dan minta maaf. Nah, itu ternyata sudah termasuk restitusi meskipun tidak sesuai dengan langkah-langkahnya. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, ini kita tidak memaksa ya Bapak Ibu untuk membantu memecahkan masalah peserta didik ini, kita tidak memaksa. Nah, kita hanya membantu memberikan solusi kepada anak. Kira-kira anak ini mau apa tidak dibantu dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini.
Lanjut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, Bapak Ibu, kalau anak itu melakukan pelanggaran, kalau di TK itu anak tidak mau masuk kelas, mungkin seperti itu, tidak mau masuk, di luar saja, tidak mau belajar, mungkin ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Kira-kira apa? Atau mungkin dia belum sarapan, atau mungkin tadi di rumah belum saling ambil ibu jadi ini di sekolahan rewel, atau mungkin di rumah tadi ada masalah apa. Nah, kita bisa membantu untuk mencari kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Yang terakhir, restitusi diri adalah paling baik. Nah, restitusi ini adalah cara, upaya yang terbaik yang kita lakukan untuk membantu peserta didik untuk memecahkan, menangani permasalahan anak-anak. Di sekolah pasti ada ya Bapak Ibu masalah, ada ya. Apabila di sekolah ada masalah, kira-kira apa sih yang terbaik kita lakukan untuk membantu peserta didik menanganinya? Banyak sekali, apalagi di TK Bapak Ibu. Setiap hari ada masalah. Lanjut selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ini upaya yang dapat kita lakukan ya untuk menciptakan budaya positif. Salah satunya yaitu keyakinan kelas. Nah, kira-kira mengapa Bapak Ibu kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya di dalam kelas kita bunyinya peraturan kelas gitu ya Bapak Ibu. Ya, peraturan kelas. Kenapa sekarang keyakinan kelas? Nah, ini ternyata seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Aku yakin seperti ini. Nah, biasanya keyakinan itu dari dalam diri kita. Jadi kita secara otomatis ingin melakukan keyakinan kita daripada hal sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya peraturan itu panjang sekali ya Bapak Ibu, dan banyak sekali, dan murid-murid itu entah paham apa tidak. Kita menyuruh seperti ini itu peserta didik mungkin gak paham ya. Karena itulah kita belajar membuat keyakinan kelas agar anak-anak dapat menerapkan setiap hari di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu kalimatnya dalam bentuk positif. Jadi kalau ada kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan, nah itu perlu kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira kalimat positifnya apa Bapak Ibu kalau tidak boleh membuang sampah di tempatnya? Nah, positifnya bagaimana? Kira-kira positifnya menjaga kebersihan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, tidak ada kata tidaknya. Atau dilarang seperti ini. Nah, itu dilarangnya itu jangan dimasukkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi gak usah banyak-banyak. Kemarin itu saya sudah belajar membuat bersama teman-teman rekan guru kelompok B, kelas B. Nah, itu keyakinan kelas itu saya buat hanya 4 saja. Nanti kalau mungkin kurang pas, ini kemarin masih belajar, nanti bisa direvisi atau gimana. Kemarin kami melakukan curah pendapat bersama anak-anak dan rekan guru satu kelas, rekan guru kelompok B. Nanti ada dokumentasinya
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kita membuat keyakinan kelas itu yang dapat diterapkan saja. Kalau tidak diterapkan, nggak usah dicantumkan. Ya, nanti anak-anak bingung apa sih ini yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kalau di tempat saya ini biasanya anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah, itu saya cantumkan menjaga kebersihan. Nah, anak-anak biar paham, oh ini loh kita disuruh menjaga kebersihan. Dengan apa? Dengan membuang sampah di tempatnya, dengan menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini kemarin kita praktek membuat keyakinan kelas, ini semuanya ikut berkontribusi Bapak Ibu. Meskipun anak TK ternyata kita ajak berdiskusi curah pendapat, itu juga luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak itu juga merespon ya Bunda ya, dengan baik merespon, memberikan pendapat, Bunda begini Bunda. Ada kemarin yang menjawab, upacara Bunda, upacara dengan tertib. Nah, itu anak-anak memang luar biasa ternyata kalau kita libatkan dalam suatu kegiatan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang sudah saya buat ini, harusnya ditinjau sudah pas apa tidak, atau mungkin ada perbaikan, mungkin kita ada yang berubah dengan kelas kita, dengan kondisi lingkungan kita, mungkin ada yang berubah, kita dapat meninjaunya sewaktu-waktu, mungkin kalau sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut Bunda Titik. Nah, sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita caranya melakukan keyakinan kelas ini? Prosedurnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilakan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, ini anak-anak dan Bapak Ibu gurunya diajak untuk bercurah pendapat, mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para warga kelas di papan tulis atau kertas besar, di mana semua warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Ya, jadi anak-anak diajak berpendapat. Nanti pendapatnya anak-anak itu kita tampung semuanya. Nanti kita tulis di papan tulis atau mungkin kertas besar. Nah, kita tulis semuanya di situ. Apapun yang dikatakan anak, kita tulis. Kemudian susulan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, setelah kita menulis semua pendapat dari murid-murid peserta didik atau teman-teman rekan guru yang ada dalam satu kelas itu, nah kita waktunya untuk mengganti, mengubah. Adakah kalimat negatifnya? Nah, kalau ada, nah kita harus mengubah ke kalimat positif, karena ketentuan keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatif, harus kalimat positif. Seperti itu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, kita tinjau lagi, inilah pendapat-pendapat yang sudah masuk, kita tinjau. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nanti bersama-sama dengan peserta didik dan guru juga. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif tadi, nah kita tinjau bersama-sama. Selanjutnya kita tanda tangani. Kalau kemarin di TK itu anak-anak tidak tanda tangan ya Bapak Ibu. Anak TK belum bisa tanda tangan, jadi kemarin tidak saya suruh untuk tanda tangan, langsung saya tulis, saya bacakan di depan anak-anak seperti ini hasilnya. Setelah itu saya print out dan saya tempelkan di tembok. Keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini sebenarnya besar boleh Bapak Ibu. Kemarin saya buat kecil karena ya sesuai dengan kertas printnya, seharusnya besar juga bagus. Kita tempelkan di tempat yang strategis yang setiap anak bisa melihat. Seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut upaya
upaya yang harus kita lakukan yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia apa itu? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu ternyata kita telah memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Kalau tidak terpenuhi, mungkin kita tidak akan bisa tenang, mungkin kita akan melampiaskan ke dalam hal-hal lain, bisa saja dengan perilaku negatif. Lanjut Bunda Titin. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini contohnya apa Bapak Ibu? Agar kita bisa bertahan hidup, ini apa yang harus kita penuhi? Pasti yang pertama adalah betul Pak Bagus, Bunda Sri, betul, pasti makanan ya. Kalau tidak makan kita bagaimana? Lemas ya. Oke, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima. Kalau kita itu dalam suatu komunitas, kalau tidak diterima pasti sedih sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita itu mempunyai kebutuhan agar kita bisa diterima di komunitas kita itu bagaimana ya? Kalau di lingkungan masyarakat kita dikucilkan, tidak diterima, apa yang terjadi? Pasti kita akan sedih sekali, minder ya Bapak Ibu, pasti susah. Nah, ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan, kita itu butuh butuh diakui, dihargai. Nah, itu ya. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan tapi disepelekan, nah itu membuat kita sedih. Lanjut keempat, kebebasan akan pilihan. Dalam poin ini kebebasan dalam pilihan, bukan kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan akan pilihan. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita yakini. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kalau ibu-ibu ya, kebutuhan merasa senang itu mungkin shopping, membeli baju baru, ya Bunda ya. Membeli tas cantik, mungkin itu kesenangan seorang ibu-ibu, belanja. Semua ibu pasti senang sekali untuk itu. Oke, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjutnya Bunda Titin. Nah, dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu apa? Yaitu tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat seorang menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang, hal-hal terbaik, dan membuat seorang tersebut merasa bahagia setelah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya itu bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi seorang tersebut dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasarnya. Ini seperti gini loh Bapak Ibu, kita itu mempunyai album. Nah, di dalam album itu biasanya kan kita masukkan foto-foto yang mempunyai apa ya, mempunyai kesan tersendiri, mempunyai apa ya, mempunyai pengalaman bukan, memiliki histori, memiliki sejarah yang berkesan untuk kita. Nah, biasanya album itu tidak mungkin kan kita mengisi album foto-foto sembuhan, kan kita masukkan, tidak mungkin ya. Mesti foto yang kita masukkan di dalam album itu foto-foto yang terbaik, yang mempunyai kenangan terindah untuk kita, ya mungkin bersama orang-orang yang kita sayangi, bersama keluarga, kita abadikan di situ, kita simpan. Nah, sebagai apa
kita isi dengan foto yang tidak berguna. Mungkin foto jepretan tidak sengaja, kita masukkan di situ tidak mungkin. Jadi dunia berkualitas itu seperti album yang di dalamnya itu sesuatu yang berharga untuk kita. Oke, lanjut berarti. Nah, restitusi menggunakan 5 posisi kontrol. Tadi ya, penghukum 5 posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira apa saja sih kelimanya itu? Nah, yang pertama penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi. Orang hukum itu mesti membentak-bentak ya Bapak Ibu. Kemudian bahasa tubuhnya melotot, ya, melotot, kemudian menunjuk-nunjuk jari. Kamu gimana kok bisa begini? Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau saya jarang sekali menghukum dengan nada-nada seperti itu, ataupun menghukum fisik, saya itu jarang sekali. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini saya sering melakukan ini Bapak Ibu, membuat anak-anak itu merasa bersalah. Setelah mempelajari ini Bapak Ibu, saya itu merasa selama ini saya itu tidak betul. Saya seperti itu Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah, ini saya itu sering sekali melakukan ini. Kadang-kadang kalau anak melakukan kesalahan, itu saya itu membuat mereka tambah merasa bersalah. Kamu kok gini, kamu kasihan sama saya, sama bunda, kok kamu melakukan itu ternyata membuat anak merasa bersalah. Dan itu tidak boleh dilakukan ternyata Bapak Ibu. Tidak boleh ada pada diri seorang guru. Kemudian teman. Nah, ini teman. Bagaimana kalau seorang teman? Boleh apa tidak kita menjadi teman peserta didik kita? Menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang, murid ya Bapak Ibu. Nada suaranya lemah, akrab, dan bercanda. Namanya juga teman ya Bapak Ibu. Pasti humor, ngajak bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata bersenyuman jenaka. Ya, seperti kita pada teman kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, seorang guru melakukan posisi kontrol, memposisikan diri sebagai seorang teman itu ternyata juga belum tepat ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kira-kira anak-anak bagaimana Bapak Ibu kepada kita? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Jadi manja, jadi terlalu biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada rasa hormat ya Bunda Dwi ya, tidak hormat kepada gurunya, dan mungkin manja, apa ya tadi, manja. Nah, itu sebagai teman itu tidak pas kita posisikan kita sebagai seorang guru. Lanjut, pemantau, menggunakan saksi atau konsekuensi, nada suara, bahkan bahasa tubuh yang formal. Nah, ini kalau pemantau ini resmi Bapak Ibu. Kayak apa ya? Mungkin kayak persidangan seperti itu ya. Menurut saya ini harus apa ya, sesuai dengan prosedurnya anak-anak seperti ini. Nah, ini pemantau ini juga kurang tepat apabila diposisikan kepada kita sebagai seorang guru. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke anak. Nah, ini posisi yang kelima ini adalah posisi yang seharusnya diposisikan oleh seorang guru. Seorang guru memposisikan sebagai manajer.
Kalau penghukum membuat merasa bersalah, teman memakai itu belum tepat. Nah, yang paling tepat adalah posisi sebagai seorang manajer. Ya, lanjut berarti. Nah, ini yang terakhir ya. Restitusi menggunakan segitiga restitusi. Kita menggunakan langkah-langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya anak setelah melakukan kesalahan itu biasanya berlarut-larut terpuruk ya, merasa bersalah seperti itu. Nah, tugas kita seorang guru pada langkah yang pertama ini menjadikan anak tidak pada perilaku itu, tidak pada posisi itu, agar anak itu bisa ini bisa diperbaiki, kesalahan saya itu bisa diperbaiki. Anak bisa tenang dengan kesalahannya, tetapi dengan cara ingin melakukan perbaikan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini anak-anak itu melakukan pelanggaran itu karena apa sih? Karena kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi? Nah, ini tugas seorang guru itu mencari, mengetahui kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak. Ya, mungkin anak melakukan pelanggaran karena kebutuhan dasar yang mana yang belum dipenuhi. Jadi Bapak Ibu guru bisa membantu untuk memenuhinya. Yang terakhir, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah kepada nilai yang ia inginkan. Seperti itu. Lanjut udah. Nah, ini kemarin saya melakukan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah saya dengan cara membuat keyakinan kelas. Saya kemarin belajar membuat bersama Bunda Yani, Bunda Titin, dan anak-anak di kelas. Saya juga mendokumentasikan. Ini coba kita lihat bersama-sama bagaimana prosesnya saya membuat keyakinan kelas sampai jadi saya tempel di dinding seperti itu. Oke, Bunda Titin, silahkan dilanjut, kita melihat videonya. Mudah-mudahan bisa tampil dengan baik. Selamat menikmati hasil karya saya.
Ini ada hasilnya. Sudah itu nanti hasilnya dibacakan Bunda Yani. Hasilnya saya tempel itu persis itu nanti hasilnya keyakinan kelas saya kelompok B itu tadi belum sampai akhir, panjang sekali masalahnya ya. Oke, lanjut Bunda Titik. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk diri saya dan Bapak Ibu semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, kabarnya baik. Hari ini Bunda ini akan mengajar anak-anak untuk belajar membuat dan menyusun keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Bunda ingin bertanya hal-hal baik yang sudah kita laksanakan setiap hari. Apa saja kira-kira? Kalau pagi berangkat sekolah kita harus bagaimana? Harus berangkat tepat. Boleh apa tidak kita terlambat ke sekolah? Berarti kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Oke, Bunda tulis ya di sini. Yaitu tidak boleh terlambat. Ya, Bunda tulis ya. Tidak boleh terlambat. Oke, ini ya. Kita baca bersama-sama. Ayo. Tidak boleh terlambat. Nah, berarti kalau kemarin-kemarin ada anak yang masih datang terlambat, mulai besok berarti tidak boleh terlambat. Oke, yuk kita cari lagi yang kedua. Kira-kira apa
sembarangan di depan dan di dalam kelas. Nah, seharusnya bagaimana sih kita? Harusnya kita membuang di tempat sampah. Ya, biar kejadian yang kemarin tidak terulang lagi. Ayo kita membuat perjanjian kesepakatan yang akan jadi nanti keyakinan kelas. Ya, kira-kira bagaimana? Berarti tidak membuang sampah sembarangan. Sudah tulis ya? Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sekarang sudah dapat 5. Banyak ya. Sekarang kita baca dari nomor 1. Kita lihat nomor 1. Tidak boleh terlambat. Ayo bareng. Oke, nomor 2. Ini tadi upacara dengan tertib ya. Oke, maksudnya itu yaitu mengikuti upacara dengan baik. Oke, nomor 3 yuk. Bersalaman dengan guru piket. Bersalaman dengan guru piket. Nomor 4, memakai seragam yang rapi. Memakai seragam yang rapi. Oke. Yang terakhir nomor 5, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sudah jadi 5. Kira-kira nanti kalau seperti ini Bunda tulis, anak-anak ingat apa tidak? Nah, karena ini banyak sekali akan Bunda ubah ya. Mari kita ubah agar nanti bisa ditempel di sana. Ya, bagaimana caranya? Dari nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu ya. Tidak boleh terlambat. Oke, yuk dia nomor 1. Bunyinya tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Bisa dipahami apa tidak ya kata-kata ini? Bisa ya? Bahwa kita itu harus datang tepat waktu. Enaknya diubah ya Cah ya. Menjadi kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Nah, berarti kita ubah saja yaitu menjadi datang tepat waktu. Ya. Nanti di surat Bunda Yani ya. Datang tepat waktu. Paham ya? Datang tepat waktu ya. Paham. Ya, berarti nomor 1 datang tepat waktu ya. Oke. Yang
menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Oh ya, menjaga kebersihan lingkungan. Ya benar itu ya. Nah, sudah selesai ya. Ayo Mas Pira ya. Nah, sekarang sudah jadi ya. Oh, udah di. Ini Cak. Ini sudah jadi. Didengarkan dulu ya. Didengarkan dulu ya. Didengarkan dulu ya. Halo anak-anak semuanya. Didengarkan dulu ya. Nomor 1, datang tepat waktu. Terus nomor 2, upacara dengan tertib. Nomor 3, bersalaman dengan guru piket. Nomor 4, memakai seragam dengan rapi dan bersih. Memakai seragam dengan rapi dan bersih. Nomor 5, menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah. Itu ya keyakinan kelas yang kita bentuk. Semoga kita dapat melaksanakan dengan konsisten. Nanti hasilnya akan Bunda tempel di dinding agar anak-anak bisa melihat setiap hari dengan mudah. Oke, terima kasih ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.